Jadi, di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok dengan tema Sistem Antrian Praktik Dokter berbasis aplikasi. Hai, perkenalkan nama saya Margareta Angel Pradini dengan NIM 23K10034. Perkenalkan, nama saya Margareta Angelina Nenggolan dengan NIM 23K10062. Halo, nama aku Julika Barta dengan NIM 23K10064. Halo, perkenalkan saya Samsul Ipin dengan NIM 23K1.0066. Di sini kami mengambil masalah yang belum terselesaikan adalah antrian praktik dokter. Masalah umum dalam sistem antrian praktik dokter adalah yang pertama di sini ada antrian panjang dan waktu yang lama. Ini disebabkan karena jumlah pasien yang banyak, waktu konsultasi yang bervariasi, ketidaktepatan waktu kedatangan pasien, atau misalnya pasiennya datang terlambat. Selanjutnya, kurang efisiensi dalam proses pendaftaran, contohnya seperti proses pendaftaran yang rumit ataupun lambat. Kedua, ketidakadilan dalam sistem antrian. Ini bisa terjadi karena memprioritaskan pasien dengan kondisi darurat atau kebutuhan khusus. Pasien yang tidak mengerti tentang cara sistem antrian bekerja, lebih diprioritaskan pasien berdasarkan status sosial, usia, atau jenis kelamin. Ketiga, kurangnya informasi dan komunikasi. Ini bisa disebabkan karena pasien tidak mengetahui berapa lama mereka harus menunggu untuk berkonsultasi. Pasien tidak diinformasikan tentang perubahan jadwal praktik dokter. Pasien tidak mendapatkan informasi tentang prosedur antrian dan layanan yang baik. Keempat, keterbatasan teknologi. Ini disebabkan karena sistem antrian manual rentan terjadi kesalahan, tidak efisien, dan sulit untuk dipantau. Pasien tidak dapat mengakses informasi tentang antrian melalui internet atau aplikasi. Sistem antrian digital untuk telemedicine menawarkan solusi efisien untuk pengelolaan antrian pasien. Fitur utamanya meliputi pendaftaran online. Proses pendaftaran yang sepenuhnya digital dengan antarmuka ramah pengguna, formulir online, dan verifikasi identitas otomatis. Integrasi dengan sistem manajemen rumah sakit. Akses data pasien yang efisien, pembaruan status dokter real time, dan pengelolaan antrian fleksibel dengan prioritas pasien. Notifikasi status antrian. Memberikan informasi real time, pemberitahuan otomatis, dan pengingat jadwal kepada pasien. Sistem ini mengoptimalkan waktu tunggu pasien dan meningkatkan efisiensi praktik dokter. Manajemen antrian yang dinamis memungkinkan penyesuaian antrian secara real-time sesuai kebutuhan pasien, dengan algoritma prioritas untuk melayani pasien mendesak lebih cepat. Penyesuaian antrian berdasarkan jumlah pasien dan ketersediaan dokter untuk mengurangi waktu tunggu, serta analisis data dari pendaftaran online dan riwayat medis untuk mengidentifikasi tren dan meningkatkan efisiensi layanan. Selanjutnya ada desain teknis, yaitu desain UI UX. Yang pertama ada halaman awal. Pada halaman awal aplikasi Healthflow ini menampilkan ilustrasi tim medis, tagline yang mempromosikan antrean cepat dan nyaman, serta tombol daftar dan juga masuk. Yang kedua, ada halaman formulir pendaftaran pengguna. Pada halaman formulir pendaftaran pengguna ini, pengguna diminta untuk memasukkan nama lengkap, email, password, dan konfirmasi password. Tombol daftar digunakan untuk mengirimkan informasi. Link bantuan tersedia di bagian bawah. Yang ketiga ada halaman login. Pada halaman login ini, pengguna dapat masuk menggunakan email dan password, atau melalui akun Google, Facebook, atau Instagram. Opsi lupa password dan link sign up juga tersedia. Ilustrasi tim medis ditampilkan di bagian atas. Yang keempat, halaman formulir untuk mereset password. Pada halaman formulir untuk mereset password ini, pengguna diminta memasukkan email mereka untuk menerima kode khusus, lalu memasukkan kode tersebut untuk mengirim permintaan reset password. Tombol kirim mengirimkan sebuah informasi. Yang kelima, halaman formulir untuk mengatur ulang kata sandi. Pada halaman formulir ini, pengguna diminta untuk membuat kata sandi baru dan mengkonfirmasinya. Tombol simpan untuk menyimpan kata sandi baru. Yang keenam, ada halaman beranda. Pada halaman ini menunjukkan halaman beranda, fitur utama aplikasi Healthflow untuk pengguna bernama Angel. Terdapat 4 fitur utama, daftar dokter, formulir pendaftaran, riwayat kunjungan, dan status antrean. Masing-masing dipresentasikan dengan icon yang jelas. Tombol home juga tersedia di bagian bawah. Yang ketujuh, halaman beranda. Pada halaman beranda ini, menampilkan menu akses cepat ke profil setting dan 4 fitur utama, daftar dokter, formulir pendaftaran, riwayat kunjungan, dan status antrean. Terdapat juga icon notifikasi, dan tombol home juga tersedia di bagian bawah. Yang kedelapan, halaman daftar dokter. Pada halaman daftar dokter aplikasi ini ditampilkan foto, nama, spesialisasi, lokasi praktik, status ketersediaan, dan jadwal praktik masing-masing dokter. Terdapat juga fitur untuk pencarian dan filter kategori. Yang kesembilan,
halaman formulir pendaftaran pasien. Pada halaman ini, formulir meminta informasi pribadi pasien seperti nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor telepon, keluhan, alamat lengkap, tanggal dan waktu kunjungan, dan juga status praktik dokter. Tombol kirim untuk mengirimkan formulir. Yang ke-10, halaman status antrean pasien. Pada halaman ini, menunjukkan status antrean pasien dengan ID 12345 untuk Dr. Arif Santoso, SPPD, ID dokter 98765, nomor antrean A004, tanggal kunjungan 16 Desember 2024 pukul 10, dan status antrean saat ini menunggu. Terdapat juga tombol untuk membatalkan antrean. Yang ke-11, halaman pemberitahuan atau notifikasi. Pada halaman ini, menampilkan 3 notifikasi, seperti konfirmasi antrean dengan Dr. Arif Santoso, pembatalan antrean dengan Dr. Clara Wijaya, dan konfirmasi kunjungan yang telah selesai dengan Dr. Arif Santoso. Setiap notifikasi memiliki indikator status centang atau silang, dan tombol untuk menghapus notifikasi. Yang ke-12, halaman riwayat kunjungan pasien. Pada halaman riwayat kunjungan pasien dengan ID 12345, menunjukkan kunjungan ke Dr. Arif Santoso, SPPD, pada 16 Desember 2024 dengan diagnosis demam berdarah. ID dokter yang dikunjungi adalah 98765. Yang ke-13, halaman profil pengguna. Pada halaman ini, profil pengguna Margareta Angel di aplikasi Fredflow menampilkan informasi profil, tombol untuk mengedit profil, dan logout, serta formulir untuk memperbarui informasi profil seperti nama, email, nomor telepon, tempat dan tanggal lahir, serta alamat. Tombol perbarui profil untuk menyimpan perubahan. Yang ke-14, halaman detail dokter. Pada halaman ini menampilkan informasi Dr. Arif Santoso, SPPD, spesialis penyakit dalam. Tercantum juga pengalaman, lokasi praktik, dan deskripsi singkat. Bagian bawah menampilkan fitur-fitur lain yang tersedia seperti jadwal dokter, data pasien praktik, dan review dan rating. Tombol home ada di bagian paling bawah. Yang ke-15, halaman profil dokter. Pada halaman profil dokter ini menampilkan detail Dr. Arif Santoso, SPPD, termasuk pengalaman dan lokasi praktik. Bagian bawah menampilkan fitur-fitur lain yang tersedia, jadwal dokter, data pasien praktik, dan review serta rating. Tombol home juga ada di bagian bawah. Yang ke-16, halaman profil dokter. Pada halaman ini menampilkan informasi profil, tombol untuk mengedit profil dan logout, serta formulir untuk memperbarui informasi profil seperti nama, spesialisasi, tahun praktik, lokasi praktik, dan pengalaman. Tombol perbarui profil untuk menyimpan perubahan. Yang ke-17, halaman jadwal praktik dokter. Pada halaman ini menampilkan hari, jam, dan lokasi praktik. Terdapat juga tombol plus untuk kemungkinan menambahkan jadwal baru. Yang ke-18, halaman data pasien praktik. Pada halaman ini menampilkan daftar pasien, usia, keluhan, dan status antrean masing-masing pasien. Terdapat juga tombol untuk mulai pemeriksaan dan selesai pemeriksaan. Yang ke-19, halaman review dan rating. Pada halaman ini menampilkan rating keseluruhan 4.5 bintang berdasarkan 25 review. Distribusi rating bintang, dan beberapa contoh review dari pengguna, termasuk rating bintang dan komentar. Yang ke-20, halaman notifikasi. Pada halaman notifikasi untuk aplikasi sistem antrean dokter, menampilkan 3 notifikasi, pendaftaran pasien baru, pembaruan jadwal konsultasi pasien, dan penyelesaian pembayaran pasien. Setiap notifikasi menunjukkan waktu dan status terbaca atau belum terbaca. Tersedia juga tombol untuk tampilkan semua dan juga pilih dan hapus. Yang ke-21, halaman pengaturan atau setting. Pada halaman ini, pengguna dapat mengaktifkan atau menonaktifkan mode gelap, mengakses privasi dan security, help and support, dan melihat versi aplikasi version 1.2.3. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart. Flowchart di sini ada 2 karena yang satu kepemilikan pasien dan satu kepemilikan dokter. Yang pertama, dimulai ini akan ada login daftar. Jika kita belum memulai akun, kita bisa klik login. Lalu nanti login ini akan menampilkan email dan password. Jika email dan password berhasil, maka akan lanjut ke beranda. Tetapi jika tidak, maka akan masuk ke email. Untuk mengirimkan email, mengetik kirim kode spesial dan masukkan kode spesial yang telah dikirimkan ke email dan divalidasi. Jika lanjut benar, maka akan memasukkan password baru, dan jika berhasil, maka akan masuk ke beranda. Tetapi jika salah, maka akan mengulangi lagi mengirimkan email
mail dan mail akan mengirimkan kode spesial lagi. Selanjutnya, jika kita belum memiliki akun, kita bisa masukkan nama, email, dan password. Jika daftarnya berhasil, maka akan masuk ke login, lalu memasukkan email dan password. Jika loginnya berhasil, maka akan masuk ke beranda. Di beranda ini akan ada daftar dokter, formulir pendaftaran, status antrian, riwayat kunjungan, notifikasi, profil pasien, dan setting. Di daftar ini akan ada daftar nama dokter. Formulir pendaftaran ini formulir untuk mendaftarkan mendaftarkan pasien. Status antrian itu kita bisa melihat antrian berapa kita termasuk antrian keberapa. Riwayat kunjungan ini sudah berapa kali kita berkunjung ke dokter tersebut. Notifikasi ini untuk jika dokternya berhalangan hadir, maka akan masuk melalui notifikasi. Profil pasien adalah profil dari pasien, setting untuk mengatur aplikasi tersebut. Begitu juga aplikasi untuk dokter, tetapi bedanya ini adalah di beranda. Di beranda aplikasi untuk dokter memiliki jadwal praktek dokter, data pasien praktek, rating atau review, notifikasi, profil dokter, dan setting. Jadwal praktek ini adalah jadwal praktek dokter dan lokasinya. Data pasien praktek ini adalah data pasien yang akan melakukan praktek di dokter tersebut. Review dan rating adalah review dari pasien-pasien yang sudah melakukan praktek ke dokter tersebut. Notifikasi adalah notifikasi ini akan muncul jika ada satu pasien yang ingin melakukan praktek ke dokter tersebut. Profil dokter, setting untuk men-setting aplikasi tersebut. Selanjutnya ada hardware. Yang pertama server. Ada dua jenis. Satu, server lokal, on-premise, server fisik di lokasi, misalnya Dell PowerEdge, HP ProLiant. Dua, cloud server, menggunakan layanan seperti AWS, Google Cloud, atau Azure. Fungsinya menyimpan data pasien, dokter, jadwal, dan antrean. Selain itu juga berfungsi untuk menjalankan backend aplikasi. Yang kedua, router dan jaringan internet. Satu, router WiFi, misalnya TP-Link atau MikroTik. 2. Koneksi internet stabil dengan bandwidth memadai. Fungsinya untuk menghubungkan perangkat, yaitu dokter, pasien, display, ke server atau aplikasi cloud. Yang ketiga, display antrean. 1. TV monitor LED 32 inci atau lebih besar. Yang kedua, media player, Chromecast, Raspberry Pi atau PC mini untuk menampilkan informasi antrean. Fungsinya menampilkan nomor antrean yang sedang dipanggil secara real time. Yang keempat, komputer atau tablet untuk dokter, laptop, desktop, atau tablet. Fungsinya, dokter dapat mengakses sistem untuk melihat antrean, mengubah status pasien, dan mencatat hasil konsultasi. Yang kelima, smartphone atau tablet untuk pasien dan staf, Android atau iOS device. Fungsinya, 1. Pasien menggunakan aplikasi untuk mendaftar, melihat antrean, dan menerima notifikasi. Yang kedua, staf dapat menggunakan perangkat ini untuk mengelola jadwal dan membantu pasien. Yang keenam, power backup, UPS atau uninterruptible power supply untuk server dan perangkat penting. Fungsinya menjaga sistem tetap berjalan selama gangguan listrik. Yang ketujuh, audio system, speaker atau sistem audio sederhana. Fungsinya memberikan notifikasi suara saat nomor antrean dipanggil. Yang kedelapan, peripheral tambahan. 1. Keyboard dan mouse untuk kiosk atau admin sistem. Yang kedua, kabel HDMI atau VGA menghubungkan display ke media player. Yang ketiga, stand atau bracket untuk memasang monitor atau TV. Untuk frontend, kami memanfaatkan React Native atau Flutter untuk aplikasi mobile yang responsif dan lintas platform, serta HTML, CSS, dan JavaScript untuk versi web yang mudah diakses. Backend dibangun dengan Node.js, Django, atau Spring Boot, dipilih berdasarkan kebutuhan skalabilitas dan keamanan. Data dikelola dengan MySQL, MongoDB, atau PostgreSQL, dan di-host di cloud AWS, GCP, atau Azure untuk memastikan ketersediaan dan keamanan data. Sistem keamanan yang komprehensif mencakup SSL atau TLS, firewall, dan autentikasi terenkripsi. Notifikasi real-time dikirim melalui FCM, layanan email seperti SendGrid, dan gateway SMS seperti Twilio atau Nexmo. Analisis data dan prediksi waktu tunggu memanfaatkan TensorFlow atau Scikit-learn dengan visualisasi data yang jelas melalui Tableau atau library Python. Integrasi dengan sistem rumah sakit terjamin melalui protokol HL7 atau HIR API
Proses pengembangan didukung oleh alat pengujian otomatis seperti Selenium dan Gmeter, dan sistem pelacakan bug seperti Jira atau Bugzilla untuk memastikan kualitas dan stabilitas aplikasi. Dalam sistem antrian digital, algoritma yang digunakan meliputi algoritma antrian untuk mengelola urutan pasien dengan prinsip FIFO agar layanan berjalan teratur. Algoritma prioritas untuk memberikan perhatian kepada pasien dengan kondisi urgent. Algoritma pencarian untuk mempermudah akses informasi seperti riwayat medis dan jadwal dokter. Algoritma notifikasi untuk mengirim pembaruan status antrian dan jadwal melalui SMS, email, atau aplikasi. Algoritma pengelolaan data untuk menganalisis data demi meningkatkan efisiensi dan menghasilkan laporan penting. Algoritma keamanan untuk melindungi data pasien melalui enkripsi dan autentikasi guna menjaga kerahasiaan. Serta algoritma pembelajaran mesin atau machine learning untuk memprediksi waktu tunggu dan kebutuhan sumber daya berdasarkan analisis pola data. Pada bab data ada beberapa data, yaitu data pasien, data antrian, data jadwal dokter, data sistem penghubungan data dalam aplikasi. Pada data pasien terdapat identitas pasien, riwayat media, penyebab konsultasi. Pada data antrian terdapat nomor antrian, urutan antrian, waktu tunggu. Pada jadwal dokter terdapat keterangan dokter, durasi konsultasi. Pada data sistem terdapat status sistem, data notifikasi, dan yang terakhir penggabungan data dalam aplikasi terdapat pendaftaran pasien, verifikasi data pasien, pengumpulan status antrian. Pada pre-processing data terdapat 4, yaitu pendaftaran pasien, notifikasi status antrian, integrasi dengan sistem manajemen rumah sakit, dan manajemen antrian yang dinamis. Pada pendaftaran pasien terdapat 1. Antarmuka pengguna yang rumah, yaitu desain aplikasi yang mudah digunakan untuk semua kalangan. 2. Digital. Pasien mengisi data, riwayat medis, dan keluhan secara lengkap. 3. Verifikasi identitas menggunakan OTP, one time password, melalui SMS atau email untuk keamanan data. Dan pada kategori notifikasi status antrian terdapat informasi real-time pasien. Pasien dapat memantau posisi dalam antrian dan estimasi waktu tunggu. Nomor 2, pemberitahuan otomatis, yaitu notifikasi tentang perubahan status antrian melalui SMS, email, atau aplikasi. 3, pengingat jadwal, yaitu mengingatkan pasien tentang jadwal konsultasi agar tidak terlewat. Ada kategori ketiga, yaitu integrasi dengan sistem manajemen rumah sakit. Yang pertama, akses data pasien, yaitu dokter dapat mengakses riwayat medis pasien secara cepat melalui database rumah sakit. Yang kedua, aktif dokter, yaitu menampilkan ketersediaan dokter secara real time termasuk waktu kerja dan status konsultasi. Yang terakhir yaitu kategori manajemen antrian yang dinamis. Pertama, prioritas pasien, yaitu memberikan prioritas kepada pasien berdasarkan kondisi medis yang mendesak. Nomor 2, pengolahan antrian, yaitu sistem otomatis mengatur ulang urutan antrian jika ada pasien yang tidak hadir. Nomor 3, pengumpulan dan analisis data, yaitu menganalisis data, waktu tunggu, dan jumlah pasien untuk meningkatkan layanan dan perencanaan sumber daya. Yang nomor 4, pemantauan dan penyelesaian, yaitu jika terjadi keterlambatan atau ketidaksesuaian dalam jadwal, sistem akan melakukan penyesuaian antrian otomatis, memberitahu pasien tentang perubahan jadwal atau status mereka. Nomor 5, pembersihan data, yaitu menghapus data duplikasi, kesalahan ketik, atau data yang tidak relevan, misalnya data pasien yang tidak lengkap atau tidak valid. Nomor 5, validasi data, yaitu memastikan bahwa data yang dimasukkan pasien benar, seperti nomor telepon atau email yang valid, atau riwayat medis yang sesuai dengan kategori penyakit. Yang terakhir yaitu normalisasi data, yaitu menyusun data dalam format yang konsisten agar mudah digunakan oleh sistem, misalnya menetralisasi format tanggal dan waktu. Selanjutnya di sini ada IRD. Yang pertama ada pasien memiliki Pharmacy Key ID pasien. Selanjutnya ada tanggal lahir, nama, email, nomor telepon, dan alamat. Pasien ini akan melakukan praktek ke dokter. Dokter sini memiliki ID dokter, tempat praktek, nama, pengalaman, spesialis, deskripsi keahlian. Selanjutnya dokter ini memiliki jadwal praktek, yang dimana jadwal praktek ini memuat lokasi, ID dokter, ID jadwal, jam praktek, hari praktek, waktu mulai, waktu selesai, dan status praktek. Lalu jadwal praktek ini memiliki riwayat kunjungan, yaitu ID pasien, ID dokter, ID riwayat, diagnosa, dan tanggal kunjungan. Riwayat kunjungan ini juga memiliki antrian, yang dimana ada ID pendaftaran, waktu antrian, ID antrian, dan nomor antrian. Lalu antrian ini akan menghasilkan pendaftaran, akan memuat pendaftaran, yang dimana ada ID pasien, keluhan, ID dokter, tanggal, ID pendaftaran, dan status antrian. Selanjutnya di pendaftaran ini dilakukan oleh pasien. Selanjutnya di sini ada IRD lagi, yang dimana satu pasien bisa memiliki banyak antrian. Contohnya satu pasien bisa
memasukkan pendaftarannya di beberapa dokter dengan dokter yang berbeda. Selanjutnya, satu pasien bisa memiliki beberapa pendaftaran dan satu dokter bisa memiliki beberapa jadwal praktik. Satu dokter bisa memiliki beberapa pendaftaran. Satu dokter bisa memiliki beberapa riwayat kunjungan dan satu pasien bisa memiliki beberapa riwayat kunjungan. Yang keempat ada hukum dan etika. Hukum dalam pembuatan sistem antrean praktik dokter berbasis aplikasi itu meliputi yang pertama, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2019 tentang standar pelayanan kesehatan. Jadi di dalam aplikasi antrean, sistem harus memenuhi standar pelayanan untuk mendukung proses administratif dan pelayanan medis secara efisien. Sistem ini harus memantau waktu tunggu, mengelola pasien secara terstruktur, dan memfasilitasi komunikasi yang aman dan efektif antara pasien dengan tenaga medis. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Sistem antrean berbasis aplikasi harus mengelola data pasien dengan aman, menggunakan enkripsi, kontrol akses, dan izin pasien sebelum pengumpulan atau penggunaan data. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan. Aplikasi antrean harus mendukung layanan kesehatan, mematuhi hukum, meningkatkan efisiensi, mengurangi antrean fisik, dan mempermudah akses pasien ke layanan. Yang keempat, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Aplikasi antrean dokter harus transparan, akuntabel, dan aman, memastikan prosedur jelas dan data terlindungi dari kebocoran. Etika dalam pembuatan sistem antrean praktek dokter berbasis aplikasi meliputi yang pertama, privasi dan kerahasiaan data pasien, yaitu ada Pasal 57 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yaitu hak pasien atas kerahasiaan kesehatan. Yang kedua itu ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Kewajiban menjaga kerahasiaan data pribadi pengguna aplikasi. Yang kedua ada transparansi informasi, meliputi Pasal 117 Undang-Undang PDP, yaitu kewajiban memberi informasi yang jelas dan benar kepada subjek data terkait pengolahan data mereka. Yang ketiga, kemudahan akses, yaitu Pasal 28H Ayat 2 Undang-Undang 1945, yaitu setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk mencapai keadilan. Yang keempat, kesetaraan layanan, yaitu Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yaitu larangan diskriminasi dalam pelayanan. Yang kelima, keamanan sistem, yaitu ada Pasal 15 Undang-Undang ITE, penyelenggara sistem elektronik wajib menjamin keamanan sistem. Terus selanjutnya ada Pasal 50 Undang-Undang PDP. Penyedia layanan wajib memastikan data pribadi terlindungi dari kebocoran atau akses ilegal.